Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Nuryanti dari kelas reguler E Program Study Management. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Mayob. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mayob. Di sini terdapat 5 menu. Pertama ada Open, yaitu berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Create, berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Explore digunakan untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayob. What's New berfungsi untuk melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan oleh Mayob. Kemudian yang terakhir ada Exit, yaitu untuk keluar dari aplikasi Mayob. Untuk membuat data baru perusahaan, kita klik Create, maka akan muncul Company Introduction. Di bagian kali ini kita klik Next, maka akan muncul Company Information, yaitu untuk memasukkan data atau informasi perusahaan. Di sini ada serial number, kita kosongkan saja. Kemudian company name diisi dengan nama perusahaan, contohnya PT Ria. Kemudian ada address diisi dengan alamat perusahaan, phone number diisi dengan nomor handphone, fax number diisi dengan nomor fax, email address diisi dengan email perusahaan. Setelah selesai, kita klik Next. Kemudian kita akan mengisi accounting information. Current financial year atau tahun buku, kita akan isi dengan 2021. Last month of financial year atau bulan tutup buku, biasanya di akuntansi itu bulan Desember, maka kita akan isi dengan bulan Desember. Conversion month atau buku awal bulan, kita isi dengan bulan Oktober. Kemudian number of accounting period kita isi dengan 12 atau 12 bulan. Kemudian klik Next. Nah, ini adalah kolom informasi. Kolom ini berisi tentang sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai atau tidak sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita klik Next. Nah, maka akan muncul tampilan account list. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ini kita menggunakan akun-akun yang disediakan oleh Mayob. Yang kedua, di sini kita akan mengimpor data dari aplikasi lain, contohnya dari Excel. Yang ketiga, di sini kita akan menyusun sendiri daftar akunnya sebelum menggunakan Mayob. Misalnya, kita akan mengimpor data dari Excel, kita pilih opsi yang kedua, kemudian klik Next. Di menu ini, kita akan menentukan nama dan lokasi penyimpanan file perusahaan yang akan kita buat. Jika mau mengganti nama dan lokasi penyimpanan, kita klik Change. Dan jika tidak, kita langsung klik Next saja. Kemudian akan muncul tampilan Conclusion. Kemudian kita klik Command Center. Nah, ini tampilan menu utama dari Command Center adalah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di sini. Yang pertama, ada menu account yang berfungsi untuk mengedit akun dan memasukkan saldo awal. Ada beberapa fitur yang sering digunakan di menu account ini. Yang pertama, ada account list, digunakan untuk membuat dan melihat daftar akun. Kemudian, record journal entry digunakan untuk mencatat jurnal umum. Kemudian, transaction journal digunakan untuk melihat jurnal. Kemudian, ada menu banking. Menu banking ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas perusahaan.
Ini ada beberapa fitur yang sering digunakan. Yang pertama, Money digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Kemudian, Receive Money digunakan untuk mencatat penerimaan kas. Kemudian, ada menu Sales digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan juga piutang. Kemudian di sini ada fitur yang sering digunakan, yaitu ada Sales Register, Enter Sales, dan Receive Payment. Menu selanjutnya yaitu Time Billing digunakan untuk transaksi yang tagihannya berdasarkan waktu. Selanjutnya ada menu Purchase digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan juga utang. Menu yang sering digunakan yaitu Enter Purchase, Pay Bill, menu selanjutnya ada Payroll digunakan untuk transaksi penggajian, mulai dari perhitungan gaji sampai pembayaran gaji. Menu selanjutnya yaitu Inventory, digunakan untuk mencatat persediaan barang perusahaan. Kemudian di sini ada fitur Set Item Price yang digunakan untuk menetapkan harga jual. Kemudian ada Item List, digunakan untuk melihat persediaan barang. Kemudian ada Count Inventory digunakan untuk memasukkan hasil persediaan. Yang terakhir ada fitur Item Register digunakan untuk menampilkan item-item persediaan. Yang terakhir ada Cart File digunakan untuk mencatat pelanggan dan pemasok. Fitur yang sering digunakan yaitu Cart List yang digunakan untuk membuat daftar nama pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.